mataku memandang keajaiban karyamu. Sungguh siapakah aku ini yang engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karyamu, Sungguh siapakah ku ini yang engkau hargai dan cintai? Selalu saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikanmu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaanmu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa SMA Immanuel Batu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya penyertaan Allah nyata atas kita. Oke, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini Bapa. Jika Tuhan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, mari Tuhan Kau yang akan berbicara kepada kami, sehingga kami boleh dimengertikan apa isi hati Tuhan. Mari Tuhan Kau yang melembutkan hati dan pikiran kami Tuhan, jadikanlah kami sebagai tanah yang subur siap ditanami oleh benih-benih firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu pemberitaan firman-Mu ini dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 28 ayat 20. Demikian firman Tuhan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, pernahkah kita mendapatkan amanat? Nah, amanat itu apa sih? Amanat itu merupakan pesan atau perintah yang keberadaannya lebih dari sekedar permintaan.
Biasanya bila kita menerima suatu amanat, kita merasa terbeban untuk memenuhi amanat tersebut. Itulah yang terjadi pada hari ketika Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Sebelum ia naik ke surga, ia memberikan amanat kepada murid-muridnya. Amanat inilah yang kemudian dikenal sebagai amanat agung. Amanat agung mengandung 3 makna. Amanat agung mengandung 3 makna yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah pergi dan jadikan murid. Yang kedua mengenai baptisan. Dan yang ketiga mengenai ajaran seperti yang terdapat pada ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Hal ini menyeratkan 2 hal. Yang pertama yaitu tugas para murid. Mereka harus memperhatikan dan melaksanakan segala sesuatu yang telah diperintahkan Kristus. Saat Kristus telah menjadikan kita muridnya, bukan berarti dia telah selesai berurusan dengan kita. Tetapi dia justru sedang membentuk pasukan yang dapat dia latih untuk melayani Tuhan. Yang kedua, tugas para rasul dan pelayan Kristus, yaitu untuk menyampaikan perintah-perintah Kristus dan menjelaskan kepada para murid dan menekankan pentingnya ketaatan terhadap perintah-perintah itu, serta membantu mereka menerapkan perintah-perintah Kristus dalam perkara-perkara tertentu. Mereka tidak boleh mengajarkan ketentuan-ketentuan mereka sendiri kepada murid-muridnya, melainkan mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah. Dan untuk menjalankan amanat agung Tuhan, inilah jaminan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kehadiran Roh-Nya yang akan menyertai kita dalam menjalankan amanat itu. Dan yang perlu diketahui, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu artinya Roh-Ku menyertai kamu. Dalam Yohanes 16 ayat 7 berkata, penghibur itu akan tinggal di dalam kamu. Senada dengan Mazmur 46 ayat 2. Dikatakan di sana, aku menyertai kamu dan tidak pernah tidak hadir di dekatmu. Aku menolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dan kini Kristus sedang mengutus kita untuk melakukan suatu tugas untuk membangun kerajaannya di dunia. Karena itulah dia menjanjikan penyertaannya kepada kita, bahwa Tuhan menyertaimu, bahwa Tuhan menyokongmu dan menjadi pembelamu. Tuhan menyertaimu dalam segala pelayanan dan penderitaanmu untuk memampukan kamu melalui semua itu dengan penghiburan dan kehormatan. Saat kamu menempuh api atau air, Tuhan akan menyertaimu. Ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kamu di atas mimbar, bahkan sampai ke dalam penjara pun. Tuhan menyertai kamu. Jadi percayalah bahwa usaha pelayananmu akan mendatangkan hasil demi kemuliaan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ketika kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, mampukan kami Bapa untuk kami boleh menerima amanat itu, kami boleh menjalankan amanat itu Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan Engkau dapati sebagai anak-anak-Mu yang setia. Sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan surga di nantinya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus taat pada perintah agung dan kami boleh melaksanakan itu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu. Ketika anak-anak-Mu Tuhan akan melakukan aktivitas belajar, kiranya Tuhan yang Engkau yang akan melimpahkan akal budi, kepandaian, kecerdasannya daripada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan anak-anak di kelak hari boleh meraih cita-citanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya hanya kehendak-Mu yang jadi atas kami Bapa. Kami serahkan Tuhan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam otoritas Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan nyata atas kami dan nama-Mu semakin dipermuliakan dalam hidup kami.
Terima kasih ya Bapa. Hanya ini Tuhan doa kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Esok kalku jelah, Tanpa keraguan, Surya akan terus ada.